البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada beberapa prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kemarin kita ambil dari perkataan Tahawi rahimahullah ta'ala. Apa saja itu, Rifki? Di antaranya baik, kita tetap menamakan ahli qiblah sebagai muslim, mukmin, selama mereka mengakui apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, tidak mendustakan dan membenarkan, mengimani apa-apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang lainnya apa? Yang kita ambil kemarin, Maulana. Baik, tidak membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Naam, wala nakhudu fillah. Al-khawd ay al-kalam bil batil. Naam, berbicara dengan batil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lainnya apa, Kasfi? Tidak berdebat. Naam, tentang masalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Baik, sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa la nujadilu fil Qur'an wa nashhadu annahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa huwa kalamullahi ta'ala la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin wa la naqulu bi khalqihi wa la nukhalifu jama'atal muslimin. Sekarang kita masuk pada pembicaraan tentang salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan Al-Quran. Yaitu bahwasanya kita tentang Al-Quran la nujadilu fil Quran. Maksudnya apa? Kita tidak berbicara tentang Al-Quran sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menyimpang, yang berselisih. Kemudian wa nasyhadu annahu kalamu rabbil alamin, kita bersaksi bahwasanya Al-Quran itu kalamullah. Nazala bihi ruhul amin, yang turun dengannya malaikat Jibril sebagai wasithah antara Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Nabi kita Muhammad. Maka dikatakan setelahnya fa'allamahu sayyidal mursalin Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengajarkannya
kepada sayyid para rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an itu tidak didengar langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, tapi wahyu tersebut disampaikan oleh Jibril. Wa huwa kalamullah taala, dan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Jibril, bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua baik menyampaikan kalam Allah. Kita akan menisbahkan perkataan kalam tersebut la yusawihi syai'un min kalamil makhluqin, dan tidak menyamaikan sesuatu dari kalam para makhluk. Wala naqulu bil khalqi, wala Baik. Sekarang kita masuk pada syarah. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa la nujadilu fil Qur'an. Fa qawluhu wa la nujadilu fil Qur'an yahtamilu annahu arada annahu la naqulu fihi kama qala ahlu zayg wa ikhtalafu. Dimungkinkan beliau menginginkan dengan perkataan itu bahwasanya kita tidaklah berbicara tentang Al-Quran sebagaimana orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang berselisih berbicara tentangnya. Wajadalu bil batili liyudhidu bihil haq, yang mereka berjidal tentang Al-Quran dengan batil. Tujuannya apa? Liyudhidu bihil haq, untuk melenyapkan dengannya kebenaran. Dan ini tujuan jidal yang dilakukan oleh ahlul batil. Ahlul batil, orang-orang yang menyimpang, jidal yang mereka ajukan bukan jidal untuk mencari kebenaran kemudian diamalkan, diikuti, tidak. Tapi mereka jidalnya adalah untuk melenyapkan kebatilan, melenyapkan kebenaran, atau minimal menebarkan kerancuan sehingga syubhat mereka bisa didengar manusia. Nah, karena itulah peringatan sangat banyak dari para salaf tentang permasalahan jidal ini. Nah, untuk kita tidak berjidal, tidak berdebat dalam perkara din, apabila tujuannya seperti tadi, bukan untuk mencari kebenaran. Bal naqulu innahu kalamu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ila akhir kalami. Wa yahtamilu annahu arada anna la nujadilu fil qiraati tsabitah bal naqra'uhu bikulli ma tsabata wa sahha. Bahwasanya kita tidaklah berdebat tentang masalah qiraah yang telah sabit, walaupun ada perbedaan satu qiraah dengan qiraah yang lain, kita tidak berdebat tentangnya. Kenapa? Karena semuanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita membacanya dengan semua qiraah yang sabit dan sahih. Dan ini juga benar,
Wa kullun minal ma'nayain haq, dan masing-masing dari kedua makna tersebut hak. Karena untuk makna kedua ini kita juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan larangan yang keras, yaitu berjidal tentang masalah qiraah, saling menyalahkan, padahal kedua-duanya sabit. Wa yashhadu bi sihhatil ma'na tsani ma ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu rajulan qara'a ayatan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u khilafaha fa akhadtu bi yadihi, yang menguatkan tentang kebenaran makna yang kedua juga, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang aku mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca yang berbeda dengan apa yang dibaca orang itu. Maka aku pun meraih tangannya, digandeng, fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang membawanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu dzalika lah, kemudian aku menyebutkan yang demikian itu kepadanya. Untuk apa? Untuk mencari bimbingan tentang apa? Tentang sesuatu yang iskal tadi, yang ada dugaan kenapa kok bacanya berbeda. Mungkin dia mengubah-ubah atau bagaimana, makanya dibawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Ini pada masa itu, ikhwan, ketika ada perselisihan, ya langsung dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mendatangi beliau, karena beliau masih hidup dan akan cepat selesai. Fa'araftu fi wajhil karahah, kemudian aku mengetahui pada wajah beliau ada ketidaksukaan terhadap permasalahan yang diangkat. Faqala, dan beliau katakan, kilakuma muhsin la takhtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Kalian berdua muhsin, yaitu telah orang yang bagus dalam membacanya. Berarti apa di sini? Tazkiyah tentang kesahihan apa yang dibaca, baik apa yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud maupun oleh laki-laki tersebut, yang ternyata ada perbedaan dengan apa yang didengar oleh Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian berselisih, karena sungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berselisih, fahalaku, kemudian mereka celaka. Nah, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahkan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, dan Muslim bahkan tidak meriwayatkan untuk riwayat ini. Nah, untuk lafaz tersebut akhrajahul Bukhari wa lam yarwihi Muslim. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ikhtilaf alladhi fihi jahdu kulli wahidin minal mukhtalifain ma'a sahibihi minal haqq li'anna al-qari'aini kana muhsinan fima qara'ah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari perselisihan yang padanya pengingkaran masing-masing pihak yang berselisih tentang apa yang bersama lawan dia berselisih yang berupa kebenaran. Dalam kasus tadi Abdullah bin Mas'ud dan seorang laki-laki dari kalangan sahabat dilarang untuk masing-masing mengingkari apa yang ada pada saudaranya dari qiraah yang didengar dari Nabi.
Kenapa? Dikarenakan kedua qari tadi telah muhsin pada apa yang dia baca. Semuanya benar. Nah, perselisihan yang seperti ini dilarang. Naam. Wa 'alala dzalika bi anna man kana qablana ikhtalafu fahalaku. Kemudian Nabi memberikan alasan tentang hal tersebut bahwasanya orang sebelum kita telah berselisih kemudian celaka. Walihada qala Hudzaifah radhiyallahu anhu li Utsman radhiyallahu anhu, "Atrik hadhihi al-ummah la takhtalif kama ikhtalafatil ummamu qablahum." Oleh karena itulah Hudzaifah mengatakan kepada Utsman di masa kekhalifahan beliau, ini berhubungan dengan kisah penyatuan Ikhwan Rasm menjadi apa? Rasm Utsmani. Karena apa? Semakin bertambah jauh tentunya apa? Semakin sedikit yang mengerti masalah qiraah yang berbeda-beda ini. Kalau tidak disatukan dalam satu rasm, akan apa? Akan terjadi perselisihan yang banyak. Bahkan mungkin semakin jauh seperti zaman sekarang ini akan muncul orang-orang yang mengklaim ini qiraah tsabit, ini qiraahku. Padahal itu sesuatu yang dibuat-buat misalnya. Atau mungkin sama-sama sabit saling mencela, saling mengingkari. Makanya Hudzaifah mengatakan susul umat ini. Cari jalan keluarnya, jangan sampai berselisih sebagaimana telah berselisih umam-umam sebelum mereka. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Fajama'an nasa ala harfin wahidin istima'an sa'ighan wahum ma'sumuna an yajtami'un ala dhalal. Maka beliau pun kemudian mengumpulkan manusia di atas satu huruf. Dengan apa? Istima' yang sa'ig, yang diperbolehkan. Dalam keadaan mereka terjaga dari bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena itulah disatukannya dalam satu rasm, yaitu yang kemudian dikenal mushaf rasm Utsmani, dan yang lainnya diperintahkan untuk dibakar saat itu. Ini ijma' para sahabat, dan itu hak, dan itu bukan perkara yang bid'ah. Kenapa? Karena ijma' itu sendiri merupakan dalil yang sabit, dalil yang diakui. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la yastami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Baik. Wa lam yakun fi dzalika tarkun liwajibin wala fi'lun limahdhur. Dan tidak ada pada perbuatan Utsman bersama para sahabat tersebut meninggalkan sesuatu yang wajib. Tidak pula ada padanya melakukan yang dilarang. Kenapa? Idz kanat qiraatul Qur'ani ala sab'ati ahruf jaizatan la wajibah. Sebab saat itu ya, qiraah membaca Al-Qur'an ala sab'ati ahruf, di atas 9 huruf, terjadi khilaf yang sangat panjang, kawan, tentang makna ala sab'ah 7. Baik. Ala sab'ati ahruf, di atas 7 huruf. Ini yang dimaksud 7 huruf ini apa? Saya pahami dulu makna ini, bahwasanya qiraah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan qiraah dari apa? Bagian dari sab'atu ahruf ini boleh, tidak wajib. Dalam artian mengambil satu itu adalah sesuatu yang boleh. Tidak harus kemudian keseluruhannya dibaca. Baik. Tapi itu sekedar boleh dan merupakan apa? Rukhsatun minallahi ta'ala. Merupakan rukhsah, kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang Arab saat itu mampu dan bisa membacanya sesuai dengan lughah mereka. Maka di antara pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, ikhwan, makna sab'ati ahruf ay sab'ati lughat, 7 bahasa dari bahasa-bahasa Arab.
Bukan maksudnya sab'ati ahruf adalah 7 qiraah, ini salah. Nah, atau yang dikenal dengan qiraah sab'ah, bahwasanya Al-Qur'an turun dengan qiraah sab'ah itu. Ini bukan maksud dari hadis. Nah, karena apa? Qiraah sab'ah itu hanya dari apa? 1 huruf saja. Baik. Dan yang mutawatir bahkan lebih dari 7. Qiraah lebih dari 7. Ini menunjukkan bahwasanya pemaknaan sab'ati ahruf dengan apa? Qiraah sab'ah yang masyhur, yang mutawatir itu bukan pemaknaan yang benar. Bahkan yang mutawatir ada lebih dari 7. Sehingga makna sab'ati ahruf yaitu 7 lughat. Ini bentuk rukhsah dari Allah. Sehingga ketika Utsman mengambil 1 untuk dikumpulkan dalam 1 huruf, fajama'an nas ala harfin wahid. Kemudian beliau mengumpulkan manusia di atas 1 huruf saja. Berdasarkan qiraah apa? Quraisy saat itu. Qiraah Quraisy. Makanya ketika beliau memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk memimpin, maka apabila terjadi perselisihan diperintahkan untuk kembali kepada lughah Quraisy. Adapun lughat yang lain, huruf-huruf yang lain, tidak diwajibkan untuk seorang kemudian membaca semuanya. Makanya ketika Utsman mengumpulkan pada 1 huruf, ini sesuatu yang boleh. Faqad ja'ala al-ikhtiyara ilaihim fi ayyi harfin ikhtaruhu. Dan Allah telah menjadikan pilihan, memberikan pilihan kepada mereka pada huruf mana yang mereka pilih. Yang penting tidak keluar dari apa? Dari 7 huruf yang ditetapkan tersebut. Kama anna tartib as-suwari lam yakun wajiban alaihim mansusa. Sebagaimana pengurut-urutan surat bukanlah sesuatu yang wajib atas mereka secara nas. Oleh karena itulah terjadi khilaf tentang permasalahan tentang susunan mushaf ini, Yang pertama tentang susunan surat-surat itu. Kemudian Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan juga yang perlu diketahui yang kedua tentang susunan ayat. Adapun susunan ayat per ayat, maka ini tauqifi. Ini memang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah ayat ini, ayat demikian seterusnya. Maka susunan ayat itu tauqifi. Sehingga tidak boleh kita membalik-balik susunan ayat. Adapun tentang susunan surat, maka ini memang tidak ada nas. Tidak ada nas. Qala wa lihadza kana tartibu mushafi Abdullah ala ghairi tartibil mushafil Utsmani. Oleh karena itulah dulu urutan yang dimaksud di sini urutan surat. Pada mushaf Abdullah maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan urut-urutan pada mushaf Utsmani. Fakadzalika mushaf ghairi, demikian pula pada mushaf yang lain. Wa amma tartibu ayatis suwari fa huwa tartibun mansusun alaihi. Adapun urutan ayat-ayat pada surat-surat itu, maka itu urut-urutan yang dinaskan, telah ditetapkan, sehingga tidak boleh menyelisihinya. Tidak boleh membaca ayat dari belakang dalam suatu surat, baca ayat dari belakang. Ini tidak boleh menyelisih urutan itu. Maka tidak sah seorang misalnya akan membaca Al-Fatihah dari ayat yang ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin,
kemudian apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ke depan. Saya akan mut'in. Saya bisa baca dari belakang, tidak perlu urut dari depan. Urut itu biasa. Jadi dia mengimami baca dari belakang. Ini sah tidak salatnya? Hah? Tidak. Nah, karena apa? Karena menyelisihi dalam urut-urutan bacaan ayatnya. Dan tidak dikatakan membaca Al-Fatihah dengan benar. Falam yakun lahum an yuqaddimu ayatan ala ayatin bi khilafis suwar, sehingga tidak boleh bagi mereka untuk mengedepankan suatu ayat atas ayat yang lain tanpa ada nas. Kalau sudah ditetapkan urutannya maka harus seperti itu. Berbeda dengan surat-surat. Kalau surat akhwan boleh. Makanya Nabi SAW sendiri ketika membaca pun mencontohkan pernah tidak urut seperti pada urutan Mushaf Utsman yang kita kenali. Karena kita ketahui urutannya adalah Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Tapi Nabi SAW pernah dalam salat malam beliau dalam satu rakaat membaca Al-Baqarah, kemudian langsung ke An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Qala falamma ra'a as-sahabata anna al-ummata taftariqu wa takhtalifu wa tataqatalu illam tajtami' ala harfin wahid jama'ahumus sahabatu alaihim. Maka tatkala sahabat melihat bahwasanya umat ini akan terpecah belah dan berselisih, bahkan bisa saling bunuh menuduh masing-masingnya apa? Masing-masingnya pemalsu Al-Qur'an misalnya. Jika tidak disatukan dalam satu huruf, maka para sahabat pun mengumpulkan dalam satu huruf tersebut. Naam, hadza qaul jumhuri salaf minal ulama'i wal qurra. Ini adalah perkataan jumhur dari para salaf, dari kalangan para ulama dan para qurra, bahwasanya apa yang ditempuh oleh Utsman radhiyallahu anhu adalah perkara yang hak. Kenapa? Karena telah berijma atasnya para sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang menyelisihinya. Dan berarti kita ketahui bahwasanya mushaf yang kemudian disebut dengan mushaf Utsmani ini hanya satu huruf dari apa? Dari 7 huruf yang Al-Qur'an turun dengannya. Qala Ibnu Jarir wa ghairuh. Telah mengatakan yang demikian Ibnu Jarir dan yang lainnya. فمنهم من يقول أن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي كان fil aradatil akhirah. Ini sebagian lain, di antara mereka ada yang mengatakan dari para ulama dan qurra bahwasanya rukhsah untuk membaca dari dari salah satu 7 huruf yang Al-Qur'an turun dengannya ini itu pada awal Islam. Untuk apa, ikhwan? Dikarenakan menjaga untuk berada di atas satu huruf merupakan perkara yang masyaqqah, perkara yang berat atas mereka saat itu di awal-awal Islam. Maka tatkala lisan-lisan mereka sudah tadallalat, sudah bisa lisannya itu betul-betul bisa ditundukkan, bisa ditata, diatur untuk qiraah yang benar, maka menyatukan mereka di atas satu huruf mudah. Dan berbeda dengan kondisi awal yang sulit untuk menyatukan di atas satu huruf. Wa huwa awfaqu lahum, dan menyatukan setelah terjadi kemudahan di lisan-lisan pada satu qiraah, maka ini awfaqu lahum, lebih cocok bagi mereka.
Maka mereka pun berijma untuk apa? Untuk menyatukan dalam satu huruf, yaitu huruf allati kana fil 'ardatil akhirah, yaitu huruf yang dibacakan akhwan pada ardah al-akhirah, yaitu penyetoran yang terakhir. Penyetoran yang terakhir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Kenapa? Karena setiap Ramadannya, akhwan, Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yudarisul Quran. Bacakan kembali Al-Quran. Nah, pada apa? Penyetoran yang terakhir inilah yang kemudian apa? Ditetapkan. Yang berijma untuk apa? Dengan huruf tersebut. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat sederetan dari fuqaha yang disebutkan setelah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang.